Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber syariat, yaitu sunnah, dan seterusnya. Makanya kemarin saya kutipkan dari tulisan Syekh bin Baz ya, di situs beliau. Ya. Wujubu tahkimi syar'illahi wa nabdhi ma khalafahu. Jadi untuk beberapa poin di Mufradat Al-Muqarrar, kita ambil dari sini saja, ya, ambil dari sini. Wujubu tahkimi syar'illah wa nabdhi ma khalafahu. Kita baca ini tulisan beliau, karena ini sudah mencakup Allah sebagai sumber syariat, kemudian Rasulullah SAW sebagai sumber syariat juga, dan kita manusia sebagai mahkum alaihi, mahkum alaihi. Ya, ini pengantar dari Syekh bin Baz rahimahullah. Fahadihi risalah mujizah wa nasihah lazimah fi wujub at-tahakumi ila syar'illah wa at-tahdhiri min at-tahakumi ila ghairihi. كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من العرافين dukunnya والكهان sama juga ini wa kibari asyairil badiyah, pembesar-pembesar Arab Badui, wa rijal al-qanun al-wad'i, ya, para praktisi hukum positif, ya, hukum ini, hukum yang berlaku di dunia, wa asbahihim jahlan min ba'dihim li hukmi amalihim dzalika. Mereka karena tidak tahu hukum perbuatan mereka itu, wa mu'anadati wa muhaddatin lillahi wa rasulihi min akharin, ya, dan juga sebagainya ada yang memang menentang Allah dan Rasulnya. Wa arju an takuna nasihati hadhihi mu'allimah lil jahilin, ya, sebagai bentuk pengajaran kepada orang-orang yang bodoh, mudzakkirah lil ghafirin, sebagai bentuk pengingat kepada orang-orang yang lalai, wa sababan fi istiqamati ibadillahi ala siratihil mustaqim, sebagai sebab istiqamahnya ibadah hamba-hamba Allah atas jalan yang lurus. Kama qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Wallahu al-mas'ulu subhanahu an yanfa'a biha wa yuwaffiqul muslimina 'umuman liltizami syari'atihi wa tahkim kitabihi wa ittiba'i sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memulai di sini. Ayyuhal muslimun, laqad khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi. Qala Allah subhanahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Nah, di sini beliau mulai dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Lalu kemudian nanti Syekh di sini membawa definisi ibadah itu kepada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah adalah nama untuk semua yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan ibadah ini berarti ibadah di sini di mana ini menjadi tujuan Allah menciptakan kita, mencakup untuk kita tunduk secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Perintah, larangan, keyakinan, perkataan, perbuatan, kita tunduk semuanya di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna hayatul mar'i qa'imah ala syariatillah. Dan kehidupan seseorang itu harus berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuhillu ma halallah wa yuharrimu ma harramallah. Ya. Menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Juga tadi Syekh di sini mengutip hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang hak Allah terhadap hambanya,
dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yuhillu ma halallahu yuharrimu ma haramallah. Ya, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang-orang ahli kitab, ya, yang mereka beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Namun dipahami oleh sahabat, mereka tidak menyembah pendeta-pendeta tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka itu para pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pengikutnya ikut kepada pendeta-pendeta tersebut. Fatilka ta'atuhum, itulah bentuk ketaatan mereka, itulah bentuk ibadah mereka. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada pendeta-pendeta tersebut. وَيَخْضَعُ فِي سُلُوكِهِ وَأَعْمَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ كُلُّهَا لِشَرْعِ اللَّهِ. Dan harus tunduk, baik itu akhlaknya, perbuatannya, semua tingkah lakunya di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mutajarridan min hududi nafsihi wa nawazi'i hawahu. Berlepas diri dari semua bagian dirinya, ini terkait dengan keikhlasannya. Jadi betul-betul tidak ada keinginan kita di situ. Wa nawazi' hawahu, dan hawa kita, hawa nafsu kita tidak ada di situ. Liyastawiya fi hadzal fardi wal jamaah wal rajul wal mar'ah fala yakunu 'abidan lillahi man khada'a li rabbih fi ba'di jawanib hayatihi wa khada'a lil makhluqina fi jawanib ukhra. Dan maka bukan menjadi hamba Allah sejati siapa yang tunduk kepada Allah dalam sebagian sisi kehidupannya, namun di sebagian sisi kehidupan yang lain dia tunduk kepada makhluk. Wa hadzal ma'na yu'akkiduhu qaulullah ta'ala fala wa rabbik. Maka tidak sekali-sekali wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan, ya, harajan, keberatan atas apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima sepenuhnya. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan manakah hukum yang terbaik selain Allah bagi orang yang yakin. Wa ma ruwiya anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ini iman yang sempurna. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikut atas syariat yang aku bawa. Kalau hawa nafsunya belum mengikut, masih dirinya masih mengikuti hawa nafsunya pada sebagian sisi kehidupannya, maka keimanannya belum sempurna. Kapan iman itu sempurna? Ketika semua hawa nafsu kita, keinginan kita sudah sesuai dengan sunnah, sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatimmu imanul 'abdi illa idza amana billah wa radiya hukmahu fil qalili wal katsir wa tahakama ila syari'atihi wahdiha fi kulli sya'nin min syu'unihi fil anfusi wal amwali wal a'rad wa illa kana 'abidan li ghairihi. Kalau tidak, maka dia menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan jauhilah taghut. Ya, taghut itu yang ditaati selain Allah dan dia ridha untuk ditaati pada hal tersebut. Itu namanya taghut. Faman khada'a lillahi subhanahu wa ata'ahu wa tahakama ila wahyihi fa huwa al-'abidu lahu.
Ya, siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya, berhukum kepada wahyunya, maka dialah yang menyembah Allah. Dialah hamba Allah. Wa man khada'a li ghairihi wa tahakama ila ghairi syar'ihi faqad abada taghut. Maka dia telah menyembah taghut wa qada lahu dan mengikut padanya. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini penting sekali. Belumkah atau tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kepada sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan itu ingin menyesatkan mereka sejauh jauh. Wal ubudiyatu lillahi wahdah. Ubudiyah itu hanya untuk Allah semata. Dan perkara ubudiyah ini kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dengan sebutan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam maqam Isra wal Mi'raj, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, Allah menyebutkan sini sebagai abdihi, hambanya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mendatangkan bentuk ubudiyah yang sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma qama 'abdullahi, kemudian dalam beberapa ayat yang lain disebut sebagai abd, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ubudiyatu lillahi wahdahu wal bara'atu min 'ibadati at-taghut wat tahakum ilaihi. Dan berlepas diri dari beribadah kepada tagut wa tahakum ilaih. Bentuk ibadah kepada tagut adalah ketika ridho dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, karena kalau kita sudah mengikrarkan ya tidak ada ilah al-ma'luh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah sudah yang tertinggi dan kita patuhi, maka semua titahnya kita harus patuhi dan jalankan. Ini bentuk konsekuensi kita kepada Allah, kepada syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu huwa rabbun nas wa ilahuhum wa huwa alladhi khalaqahum wa huwa alladhi ya'muruhum wa yanhahum wa yuhyihim wa yumituhum wa yuhasibuhum wa yujazihim wa huwa al-mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwahu. Qala ta'ala ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah baginya lah, miliknya lah al-khalq wal amru, ya, segala penciptaan dan segala urusan. Fakama annahu al-khaliq wahdahu fahuwa al-amiru subhanah wal wajibu ta'atu amrihi. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya, ya sendirinya sebagai pencipta, maka Allah lah juga satu-satunya sebagai sang pemberi perintah dan yang wajib ditaati perintahnya. Ini tadi yang kita singgung ya. Wa qad hakallahu 'anil yahudi wan nasara annahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah lamma ata'uhum fi tahlilil harami wa tahrimil halal. Qala Allah Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Ya, jamak dari rabb. Mereka menjadikan pendeta mereka, ruhban mereka, arbaban, rabb min dunillah, dari selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Wa qad ruwiya an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu dhanna anna ibadatal ahbari war ruhbani innama takunu fi dzabhi lahum wan nadri lahum was sujudi war ruku'i lahum faqat wa nahwi dzalik. Ya. Dia mengira bahwa beribadah kepada pendeta tersebut hanya kalau menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, sujud dan ruku untuk mereka saja, dan selain itu dan yang semisalnya. Wa dzalika 'indama qadim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman
وسمعه يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. Ya, ada seorang lagi pada mana muslim wasami'ahu yaqra hadhihi al-ayah, membaca ayat ini. Faqala ya Rasulullah inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Yuridu bidzalika an-nasara haitsu kana nasraniyan qabla islamihi. Orang tadi ini sebelum masuk Islam dia adalah orang Nasrani. Nabi SAW menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Bukankah pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian juga haramkan? Wa yuhilluna ma harram, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian juga ikut menghalalkannya. Qala bala, ya begitu ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka, ibadahnya orang Nasrani kepada pendeta mereka, karena mereka ikut taat kepada sesuatu yang Allah halalkan lalu diharamkan oleh pendeta mereka, dan mereka mengikutinya, dan juga sebaliknya. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ومحل له فهو الحلال, yaitu sesuatu yang jika Allah mengharamkan sesuatu maka itulah yang haram, dan apa yang Allah halalkan maka itulah yang halal. Wa ma syara'ahu ittaba'a wa ma hakama bihi nafadha, dan apa yang Allah syariatkan dia ikuti, dan apa yang Allah hukumkan dijalankan. Ini tafsiran dari Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah semata. Jadi bukan ditafsirkan dengan memurnikan tauhid, salat, ikhlas dan seterusnya, tapi juga ya dalam mengharamkan yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengikuti syariatnya dan menjalankan hukum yang Allah buat. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah selainnya, maha suci dia dari apa yang mereka sekutukan. Ay ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'anil syuraka wan nudhara wal a'wan wal abdad wal aulad la ilaha illahu wa la rabbun siwahu. Maha tinggi, maha suci, wa tanazzaha, dan maha suci juga ya, anisyuraka, dari sekutu, wan nudhara, yang dari semisal, wal a'wan, dari kawanan, wal abdad, dan lawan, wal aulad, dan anak-anak. La ilaha illahu wa la rabbun siwah. Tidak ada ilah selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Ya. Fasal. Ya. Ini subbagian. إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Jadi salah satu konsekuensi syahadat kita terhadap syahadatain kepada Allah dan Rasulnya adalah berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna at-tahakum ila at-tawaghit war-ru'asa wal-'arrafin wa nahwihim yunafi al-iman billahi azza wa jalla. Ya. Berhukum kepada tawagut, para pemimpin dan para dukun dan seperti mereka akan menafikan iman kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa kufrun wa zulmun wa fisqun. Berhukum kepada hukum-hukum tersebut, mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut adalah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan. Yaqulullahu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini al-kafirun di sini. Di sini juga ya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas fa man tasaddaqa fihi fa kafaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Ini orang zalim. Wa lahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi, dan hendaklah pengikut Injil itu berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini ada 3 antara fasik, zalim, dan kafir. Wa bayyana ta'ala anna al-hukma bighairi ma anzalallahu hukmul jahilin, ya.
Dan Allah menjelaskan bahwa hukum kepada selain yang Allah turunkan adalah merupakan hukum jahiliyah. Wa anna al-i'rad an hukmillahi ta'ala sababun li hulul 'iqabihi wa ba'sihi alladhi la yuraddu 'anil qaumidh dhalimin. Dan bahwa berpaling dari hukum Allah merupakan sebab akan dibukanya ya pintu bencana alladzi la yuraddu, yang tidak dapat ditolak dari, yang tidak dapat dihindarkan dari al-qaumil zalim, dari kaum yang zalim. Yaqulu subhanahu wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah, dan hendaknya mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikut hawa nafsu mereka. Wahdharuhum, dan waspadailah mereka. An yaftinuka, jangan sampai mereka membuat fitnah terhadapmu, mengujimu. An ba'dhi ma anzalallahu ilaika, atas sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Maka ketahuilah Allah menginginkan untuk menimpakan musibah pada mereka atas sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan bahwa sesungguhnya banyak dari manusia itu fasik. Ya, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa innal qari'a li hadhihi al-ayah, wa innal qari'a li hadhihi al-ayah wal mutadabbira laha, dan yang mentadaburi ayat tersebut, yatabayyanu lahu, menjadi jelas baginya, annal amra bittahakumi ila ma anzalallah akadu bi muakkidat thamaniyah, bi muakkidat thamaniyah, ya, atau ukkida bi muakkidat thamaniyah. Maka menjadi jelas baginya bahwa perintah untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dikuatkan dengan 8 penegasan. Yang pertama, al-amru bihi fi qoulihi ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi luar biasa di sini dalam satu ayat atau 2 ayat ini ditegaskan dengan 8 kali penegasan, dan hendaknya mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. الثاني ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال. Jangan sampai hawa nafsu manusia dan keinginan-keinginan mereka ini menjadi penghalang dari berhukum kepada syariat Allah. وذلك في قوله ولا تتبع أهواءهم, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang ketiga, التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك, dan waspadai mereka jangan sampai mereka membuat fitnah terhadapmu, mengujimu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu, sehingga kamu tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan tersebut. Yang keempat, anna tawalli an hukmillah wa adami qabuli syai'in minhu ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. Ya, bahwasanya berpaling dari hukum Allah dan tidak menerima meskipun itu sedikit, ya, merupakan dosa yang besar yang mewajibkan turunnya musibah yang pedih, balasan yang pedih. Qala ta'ala fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim. Kalau mereka berpaling, maka ketahuilah mereka itu mau agar Allah menimpakan musibah kepada mereka. Ya, berarti kalau mereka menjauh, tidak mau melaksanakan hukum Allah, mereka sebenarnya sedang membuka pintu untuk mereka diazab. Ya. Kemudian al-khamis, yang kelima, at-tahdhiru min al-ightirar bi kathratil mu'ridin an hukmillah. Ya, waspada dari terpedaya dengan banyaknya orang yang berpaling dari hukum Allah.
فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Karena kebanyakan manusia itu fasik. Kebanyakan manusia itu fasik. As-sadis wasful hukmi بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية. يقول سبحانه أفحكم الجاهلية. Apakah hukum jahiliyah? Disifati hukum dengan selain Allah dengan hukum jahiliyah. Kemudian taqrirul ma'na al-'azim bi anna hukm Allah ahsanul ahkam wa a'daluha. Yaqulu 'azza wa jalla wa man ahsana minallahi hukman. Dan siapakah yang terbaik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Yang kedelapan, anna muqtadal yaqin wal ilmu. Konsekuensi dari keyakinan kita dan keimanan kita adalah kita mengetahui bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik dan yang paling sempurna dan yang paling adil. Dan yang wajib bagi kita ikut pada hukum tersebut. Ma'ar ridha wa taslim. Dengan keridhaan dan kita terima sepenuhnya. Yaqul subhanahu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini kaum yang yakin, kaum yang beriman meyakini bahwa itulah hukum Allah yang terbaik. Wa hadhihi al-ma'ani mawjudah fi ayatin katsira fil Qur'an. Semua makna-makna ini juga ada di ayat-ayat yang lain dan itu sangat banyak. Wa tadullu 'alaiha aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluha. Dan ini juga ditunjukkan oleh perkataan Rasul dan perbuatannya. Famin dzalika qauluhu subhanahu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini bagi orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mereka akan ditimpa musibah, fitnah atau azab yang pedih. Wa qaulu fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ini iman yang benar kalau menjadikan Rasulullah sebagai hakim atas apa yang kita perselisihkan. Kalau ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ini perintah, ikutilah apa yang turunkan Rabb kalian kepada kalian. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Dan tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah memutuskan dan Rasulnya suatu perkara lalu mereka masih memiliki pilihan yang lain. Ini tidak boleh. Jadi, hukum Allah tidak boleh dijadikan pilihan. Dia satu-satunya pilihan. Tidak boleh kita ambil antara satu dengan yang lainnya lalu dibandingkan. Tidak boleh. Hanya Allah yang menjadi pilihan kita dan tidak boleh memilih yang lainnya. Wa ruwiya 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ini tadi sudah ya. Qala an-Nawawi haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Wa rawiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Hatim alaysa yuhilluna muharram Allah fatuhillunahu yuharrimuna ma halallah fatuharrimunah qala bala fatilka ibadatun. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li ba'dhi man jadalahu fi ba'dil masail. Ibnu Abbas mengatakan kepada sebagian orang yang mendebatnya, diskusi dengannya pada sebagian masalah. Yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Jadi khawatirkan akan turun kepada kalian batu dari langit. Saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, lalu kalian mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti ini. Tidak boleh dibanding-bandingkan antara perkataan ulama dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'an hada anna al-'abda yajibu alaihi al-inqiyadu tam liqaulillahi ta'ala wa qauli rasulih. Harus tunduk sepenuhnya pada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Wa taqdimihima ala qauli kulli ahadin wa hadha amrun ma'lum min ad-din bid-darurah. Ya, harus mendahulukannya atas perkataan siapapun. Dan perkara ini adalah perkara yang ma'lum dari agama kita secara pasti. Dia sudah sesuatu yang sudah diketahui dari agama ini. Karena itu Imam Malik ya mengatakan kullun yuqbalu wa yurad
Ya, semuanya bisa diterima dan bisa ditolak illa sahib hadzal qabr, kecuali perkataan pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka tidak ada pilihan kita selain menerimanya. Walihada, karena itu, kana min muqtada rahmatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala ay yakuna at-tahakum baina al-ibadi bi syar'ihi wa wahyihi. Karena itu, di antara konsekuensi rahmat dan hikmahnya, agar mereka berhukum dengan, para hamba itu berhukum dengan syariatnya dan wahyunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari apa yang ditimpa atau yang ada pada manusia berupa kelemahan, hawa nafsu, kebodohan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir, ya'lamu ahwali ibadihi wa ma yuslihuhum. Mengetahui keadaan hambanya dan apa yang bisa membuat mereka itu baik. Wa ma yuslihu lahum fi hadirihim wa mustaqbalihim, dan apa yang akan memperbaiki, membuat mereka baik pada masa kini dan masa yang mendatang. Wa min tamami rahmatihi an tawalla al-fasla bainahum fil munaza'at wal khusumat wa syu'unil hayah liyatahaqqaqa lahum al-'adl wal khair was sa'adah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tawalla al-fasla, itu tawalla Allah yang menghukumi, yang memisahkan, yang memutuskan di antara mereka jika ada perselisihan, permusuhan, dan semua persoalan hidup, agar keadilan, kebaikan, dan kebahagiaan itu tercapai. Bal warridha wal itminan an-nafsi wal raha al-qalbiyah. Bahkan jika kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya keadilan yang kita dapat, bahkan juga kita menjadi ridha terhadap hukum Allah, kita tenang jiwa kita, dan warahah al-qalbiyah, ya, ketenangan batin. Dzalika anna al-'abda, itu karena seorang hamba idza 'alima anna al-hukm as-sadir fi qadiyatin yukhasimu fiha huwa hukm Allah al-khaliq al-'alim qabila wa ridha wa salima hatta walau kana al-hukm khilafu ma yahwa wa yurid. Itu karena seorang hamba jika idza 'alima, jika dia mengetahui anna al-hukm as-sadir, bahwa hukum yang bersumber fi qadiyatin, pada satu masalah, ya khasimu fiha huwa, ya, jika dia yukhasim itu bersengketa dia dengan hukum Allah yang maha mencipta, maha mengetahui, maha teliti, lalu kemudian dia qabila wa radiya wa salima, lalu dia terima, ridha, hatta walau kana al-hukmu khilafu ma yahwa yurid, ya, sampai pun kalau hukum itu kebalikan dari apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan. Bikhilaf ma idza 'alima anna al-hukma sadirun min unasin basharin mithlihi. Ya. Ya. Berbeda jika kalau dia mengatakan kalau hukum itu bersumber dari manusia sepertinya. Mereka memiliki hawa nafsu sepertinya juga, punya syahwat sepertinya juga. Meskipun dia diberikan hukum yang baik, dia la yarda wa yastamiru fil mutalabah wal mukhasamah, dia selalu menuntut dan selalu melakukan sengketa. Walidzalika la yanqati an-niza, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Wa yadumul khilaf, perselisihan terus terjadi. Kita lihat ya hukum yang sekarang ada itu. Ya, luar biasa, bisa dipermainkan. Semua ayat-ayat pasalnya, makanya ada yang bilang pasal karet, ya, karena tergantung pengacaranya. Siapa yang berkuasa, maka bisa dimainkan semuanya. Maka la yanqati'un niza' wa yadumul khilaf. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza yujibu 'ala al-'ibadi at-tahakum ila wahyi rahmatan bihim wa ihsanan 'alaihim wa ihsanan ilaihim. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk berhukum kepada wahyunya, ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka dan bentuk kebaikan Allah pada mereka. Fa'innahu subhanahu bayyana at-tariqal 'am lidzalik atamma bayanin.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan yang umum untuk itu dengan sesempurna penjelasan wa awdahuha bi qoulihi subhanahu, dengan firman Allah Subhanahu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wal ayah wa in kana fiha at-tawjih al-'am lil hakim wal mahkum ar-ra'i war ra'iyyah fa inna fiha ma'a dzalika tawjihul qudati ila al-hukm bil 'adl. Ya, meskipun hukumnya ini ayatnya ini mencakup seluruhnya, tapi di sini ada taujih kepada para qadhi untuk berhukum dengan adil. Faqad amarahum bi ayyahkumu bil adl wa amara al mu'minina ay yaqbalu dzalika al hukma, untuk menerima hukum itu alladhi huwa muqtada ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan konsekuensi dari apa yang Allah syariatkan. Wa anzalahu ala rasulina, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wa yaruddul amra ila Allah wa rasulih fi halit tanazu' wal ikhtilaf, dan mengembalikan perkaranya kepada Allah dan rasulnya jika ada terjadi sengketa dan perselisihan. Wa mimma taqaddam, penjelasan di atas ini, dengan penjelasan di atas ini yatabayyan laka ayyuhal muslim, menjadi jelas bagimu wahai muslim, anna tahkima syar'illahi wa tahakuma ilaihi mimma awjabaha Allah wa rasuluh, bahwa berhukum dengan syariat Allah merupakan di antara yang Allah wajibkan dan rasulnya. Wa annahu muqtadal ubudiyyati lillahi wa syahada birrisalah li nabiyhi Muhammad SAW. Dan ini merupakan konsekuensi ubudiyah kita kepada Allah dan syahadat kita dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Wa anal i'rad an dzalika aw syai'in minhu, atau meskipun sedikit, mujibun li'adzabillah wa iqabih, akan membuka pintu azab Allah dan hukumannya. Wa hadzal amru sawa'un binisbati lima ta'amala bihi ad-daulah ra'iyataha aw ma yanbaghi an tadina bihi jama'atul muslimin fi kulli makan wa zaman. Dan perkara ini sama baik itu apa yang dipraktekkan oleh negara terhadap rakyatnya atau apa yang dilakukan oleh jama'atul muslimin, kaum muslimin secara umum, di semua waktu dan di semua tempat. Wa fi halil ikhtilaf wa tanazu' al-khas wal 'am sawa'un kana baina daulah wa ukhra aw baina jama'ah wa jama'ah aw baina muslim wa akhar. Al-hukmu fi dzalika kulluhu sawa'. Allahu subhanahu lahul khalq wal amru wa huwa ahkamul hakimin. Ya. Bagaimanapun perselisihannya antara negara dengan negara, antara jemaah dengan jemaah, atau antara muslim dengan muslim yang lain, hukum semuanya sama. Maka Allah lah yang segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, dialah hakim yang paling adil. Wala imana liman i'taqada anna ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasulih, dan tidak ada keimanan bagi yang meyakini bahwa hukum manusia dan pendapat mereka lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Au tumathiluhu au tusyabihuhu, atau menyerupainya. Au ajaza an yuhilla au an yahilla mahallahu, atau dia berpendapat boleh menggantikan posisi hukum Allah dengan al-ahkam al-wad'iyah wal anzimah al-bashariyah, dengan hukum-hukum undang-undang manusia. Wa in kana mu'taqidan bi anna ahkam Allah khairun wa akmalu wa adil, meskipun dia berkeyakinan bahwa hukum Allah lebih baik, lebih sempurna dan lebih adil. Ini tidak boleh. Tidak boleh berkeyakinan bahwa ada hukum manusia yang lebih baik dari hukum Allah, atau sama dengan hukum Allah, atau menyerupai hukum Allah, atau boleh diganti dengan hukum yang lain. Meskipun dia tetap meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Fal wajibu ala ammatil muslimina wa umara'ihim wa hukamihim wa ahli al-halli wal 'aqdi fihim an yattaqullaha 'azza wa jalla
wa yahkumu syari'atahu fi buldanihim wa sa'iri syu'unihim, berhukum dengan syariatnya di negara mereka dan semua urusan mereka. Wa ayyaqu anfusahum wa man tahta wilayatihim adzab Allah fi dunya wal akhirah, dan hendaklah mereka menjaga diri mereka dan orang-orang yang berada di bawah pimpinan mereka dari azab Allah di dunia maupun akhirat. Wa ayya'tabiru bima halla fil buldan allati a'radat an hukmillah, dan mereka mestinya mengambil ibrah dari negara-negara yang berpaling dari hukum Allah. Wasar fi rikabi man qallada al-gharbiyyin, lalu ikut dengan negara-negara yang mentaklid, membeo kepada orang-orang barat, wa tabi'a tariqatahum, mengikuti jalan mereka, min al-ikhtilafi wa tafarruqi wa durubil fitan, berupa perselisihan, perpecahan, dan berbagai macam fitnah. Sedikitnya kebaikan wa qillatul khairat wa qaini ba'dihim yaqtul ba'dha, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Wa la yazalul amru indahum fi syiddah, dan urusannya begitu terus ya, berat. Walan tasluha ahwaluhum wa yurfa'at tasallutul a'dai alaihim siyasiyan wa fikriyan illa idza adu ila Allah subhanahu, dan tidak akan baik urusan mereka, keadaan mereka, dan diangkat tasallutul a'da alaihim. Tasallutul a'da, penguasaan musuh terhadap mereka, baik secara politik maupun secara pemikiran, kecuali jika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wasalaku sabilahul mustaqim, dan mereka meniti jalan yang lurus, alladzi radiyahu li'ibadihi, yang Allah ridhai kepada hamba-hambanya. Wa amarahum bihi wa wa'adahum bihi jannatin na'im, wa sadaqa subhanahu idh yaqul wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa la a'zamu min ad-dhanki alladhi 'aqaba Allah bihi man asah. Tidak ada rasa berat, rasa sempit yang lebih besar daripada orang yang Allah hukum karena bermaksiat kepadanya. Walam yastajib li awamirih, dan tidak mematuhi perintahnya. Fastabdala ahkamal makhluk ad-dha'if bi ahkamillah rabbil alamin, lalu dia menggantinya dengan hukum makhluk yang dhaif dengan hukum Allah. Wa ma asafahu ra'yun man ladaihi kalamullah ta'ala liyaqbil haqqi wa yafsila fil umuri wa yubayyana at-tariqa wa yahdi ad-dhal thumma yambudhu liya'khudha bada minhu aqwala rajulin minan nas. Dan betapa menyedihkannya pendapat yang dia sebenarnya memiliki kalamullah untuk dia berucap dengan yang baik, dengan kebenaran, memecahkan segala perselisihan dan menjelaskan jalan, kemudian dia menggantinya dan mengambil sebagai gantinya perkataan manusia. Au nizamu daulatin min ad-duwal, atau mengambil undang-undang negara. Alam ya'lam haula annahum khasirud dunya wal akhirah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka telah merugi di dunia dan akhirat? Falam yahsulul falaha was sa'adah fid dunya wa lam yaslimu min iqabillahi wa 'adzabihi yaumil qiyamah. Mereka tidak mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan tidak akan selamat hukuman Allah di hari kiamat. Likaunihim istahallu ma harramallahu alaihim, karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa taraku ma awjaba alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. As'alullah an yaj'ala kalimati hadhihi mudzakkiratan lil qaum wa munabbihatan lahum litafakkur fi ahwalihim wan nadhar fi ma fa'alu bi anfusihim wa syu'ubihim. Dan mereka semoga kata Syekh ya, sebagai pengingat untuk kaum tersebut yang berhukum dengan hukum selain Allah, wa munabbiha lahum, ya, sebagai tanbih kepada mereka untuk tafakkur, melihat kembali, mencermati kembali keadaan mereka, mencermati kembali apa yang telah mereka lakukan pada diri mereka dan bangsa mereka. Lalu semoga mereka bisa kembali kepada rusdihim, kepada jalan lurus mereka.
wa yulzimu kitaballah wa sunnata Rasulullah SAW liyakunu min ummati Muhammad SAW haqqan, agar mereka menjadi umat Muhammad secara benar, wa liyarfa'a dzikrahum baina syu'ubil ard, agar Allah mengangkat nama mereka di antara semua bangsa di dunia ini. Kama artafa'a bihi dzikru salaf salih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana nama salafus salih itu terangkat ya. Kaum Islam dulu jaya dengan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 3 generasi awal. Wal qurunil mufaddalah min hadhihi ummah. Hatta malakul ardh wa sadu dunya, sampai umat kita dahulu memimpin dunia ini, menguasai dunia ini dan memimpin dunia ini. Wa danat lahumul ibad, dan seluruh manusia tunduk kepada mereka. Kullu dzalika bi nasrillahi alladzi yansuru ibadahul mu'minina alladzina istajabu lahu wa lirasulihi. Ala laitahum ya'lamun. Semua itu karena pertolongan Allah, yang dengannya Allah menolong hamba-hambanya kaum mukminin yang menjawab memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ala laitahum ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Ayu kanzin adha'u wa ayu jaramin irtakabu. Ayu kanzin adha'u, ya, perbendaharaan semahal ini mereka sia-siakan. Dan ayu jaramin irtakabu, dan dosa besar seperti ini mereka lakukan. Wama jarauhu ala umamihim minal bala'i wal masa'ib, dan apa yang mereka berikan kepada umat mereka berupa al-bala' wal masa'ib, musibah. Allah Ta'ala, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun, dan ini merupakan pengingat untukmu dan kaummu, dan mereka akan ditanya. Wa ja'a fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu anna al-Qur'ana yurfa'u minas suduri wal masahifi fi akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang di mana maknanya menyebutkan bahwa Quran nanti di akhir zaman akan diangkat dari hafalan manusia, dan mushaf, tulisan di mushaf akan terangkat. Hina yazhadu nasu fihi hina yazhadu fihi ahluhu, ketika manusia sudah tidak mau menggunakannya. Wa yu'riduna anhu tilawatan wa tahkiman, dan berpaling darinya, dari membacanya dan dari berhukum kepadanya. Al-hadar, maka waspada besar, an yusabal muslimuna bihadhil musibah, dari ditimpanya kaum muslimin dengan musibah ini. Au tusaba bihi au biha ajyaluhum al-muqbilah, atau jangan sampai generasi mendatang yang mendapatkan ini. Bisa babi sani'ihim, karena perbuatan mereka di generasi sekarang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa wajjihu nasihati aidan ila aqwamin minal muslimina ya'ishuna bainahum wa qad alimud din. Dan saya juga mengarahkan nasihatku ini kepada kaum muslimin yang hidup di antara mereka. Wa qad alimud din, dan mereka sudah mengetahui agama ini. Wa syari'a rabbil alamin, dan syariat rabbul alamin. Wa ma'a dzalika la zalu yatahakamuna 'inda an-niza' ila rijalin yahkumuna bainahum bi'adat wa a'raf. Namun masih saja berhukum ketika mereka berselisih kepada orang yang berhukum dengan adat, ya, adat kebiasaan wa'araf, adat-adat negeri kita di daerahnya. Wa yafsiluna bainhum bi'ibarat wa saja'at, ya, menghukum, memisahkan atau menghukum, ya, memvonis hukuman di antara mereka dengan ibarat wa saja'at. Dengan ibarat-ibarat dan saja'at itu sama, ya. Musyabihina fi dzalika sani' ahli al-jahiliyatil ula. Mereka bertasyabuh dengan perbuatan kaum jahiliyah yang pertama. Wa arju mimman balaghathu mau'idati hadhihi ayyatuba ila Allah. Dan saya mengharap siapa yang sampai padanya mau'idhahku ini, nasihatku ini, untuk bertobat kepada Allah. Wa yakuffa an tilka al-af'alil muharramah, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut. Wa yastaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Wa yandim ala ma fatah, ya, menyesal atas apa yang telah lewat. Wa yatawasa ma'a ikhwanihi wa man hawlahu ala ibtali kulli 'adatin jahiliyah. Makanya mereka berwasiat dengan saudara-saudaranya dan sekitarnya untuk membatalkan semua adat jahiliyah, atau urfin mukhalifin li syar'illah, atau kebiasaan yang menyelisihi syariat Allah.
Fa inna taubata tajibu ma qablaha. Karena taubat itu menghapus apa yang sebelumnya. Watta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Wa ala ulati umuri ulaika an-nas wa amsalihim ay yahrisu ala tadhkirihim wa mau'izatihim bil haqq wa bayanihi lahum wa ijadil hukam as-salihin bainahum liyahsula al-khairu bi idznillah wa yakuffu ibadallah an muhaddatihi wa irtikabi ma'asihi. Fama ahwajul muslimina al-yawm ila rahmatin bihi ila rahmatin bihim allati yughayyiru Allah biha halahum wa yarfa'uhum min hayati dhulli wal hawan ila hayati al-'izzi wasyaraf. Ya, saya juga arahkan nasihat ini kepada para wulatul umur dan yang semisalnya untuk mengingatkan dan menasihati rakyatnya dengan kebenaran dan menjelaskannya untuk mereka dan mengadakan para pemimpin yang saleh di antara mereka agar kebaikan itu mereka dapatkan dan mereka menahan hamba-hamba Allah dari menentang Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepadanya. Maka betapa butuhnya kaum muslimin pada hari ini kepada pemimpin yang merahmati ila rahmati rabbihim, ya. Maka betapa butuhnya kaum muslim pada hari ini kepada rahmat Rabbnya yang dengannya Allah merubah keadaan mereka dan mengangkat kehidupan mereka dari kehidupan yang hina pada kehidupan yang penuh kemuliaan dan izzah. Wa as'alullaha bi asma'il husna wa sifatihi al-ula ay yaftaha qulubal muslimina litafhama kalamahu wal iqbal alayhi subhanahu wal amal bi syar'ihi wal i'rad amma yukhalifu wal iltizam bi hukmihi amalan bi qawlihi azza wa jalla innal hukmu illa lillah amara an la ta'buduhu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, agak panjang tapi Masya Allah luar biasa nasihat dari Syekh bin Baz terhadap kita, ya. Nah, ini sudah mencakup semua, sudah mencakup 3 tadi, Allah sebagai hakim, Rasul sebagai hakim, dan manusia sebagai mahkum alaihi. Nah, fadal, bagi ikhwah yang punya pertanyaan, silakan, ya, saya beri kesempatan. Soal Ustaz. Fadal. Bilangan Indonesia Ustaz. Iya, lah Bas, ini pakai bahasa Indonesia. Ustaz. Kan tadi sudah lewat Ustaz bahwa yang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu zalim, fasik, dan kafir. Ya. Terus bagaimana Ustaz dengan keadaan hukum orang yang berada di pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ustaz? Atau soal kedua, dan bagaimana keadaan kaum muslimin yang berada di negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ustaz? Itu Ustaz. Ya. Yang wajib bagi mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti di negara kita ini yang hukumnya bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah mengganti hukum tersebut dengan hukum Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Makanya itu kita perjuangkan. Ya. Dan di konstitusi sendiri, di konstitusi kita sendiri ada yang namanya undang-undang peralihan. Undang-undang peralihan itu disebutkan di situ, dan semua undang-undang ini berlaku sampai datang hukum yang menggantinya. Makanya bebas semua orang bisa mengganti undang-undang yang disepakati. Jikapun syarat Islam yang mengganti dan itu sepakati, maka itu yang berlaku. Makanya sebenarnya undang-undang kita ini terbuka untuk diganti. Dan itu tidak diharamkan oleh konstitusi, dan itu legal, boleh. Makanya sebagian umat kita berjuang untuk itu. Ya, seperti teman-teman di PKS dan yang lain-lain itu berjuang untuk itu. Membuat perda-perda yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak bisa, maka tetap kita dalam hati meyakini bahwa tidak boleh sebenarnya memakai hukum ini, memakai undang-undang ini. Tidak boleh diganti dengan tidak boleh mengganti hukum Allah yang mestinya kita terapkan dengan
undang-undang yang disepakati di negara kita. Tidak boleh. Itu dalam hati kita, tidak boleh kita menerima itu. Tadi disebutkan ya bahwa tetap kita meyakini bahwa hukum Allah adalah yang paling adil, yang terbaik, dan tidak boleh kita meyakini bahwa ada hukum yang setara dengannya atau ada hukum yang boleh dipakai sekarang karena tidak diterapkan syariat Allah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita meyakini itu. Kita tetap meyakini bahwa hukum Allah lah yang dipakai, hukum Rasulnya yang dipakai, yang harus dipakai dan wajib dipakai. Tidak boleh diganti dengan undang-undang yang ada sekarang. Ada undang-undang yang sekarang, maka itu kita terpaksa. Terpaksa ya karena itu yang ada sekarang. Dan kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk mengganti itu. Makanya kita berjuang untuk suatu saat bisa negara kita berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya tambahkan selama ya kaum muslimin yang ada di pemerintahan maupun kaum muslimin yang bukan di pemerintahan bahwa hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan dan tidak boleh hukum Allah diganti dengan undang-undang yang sekarang, dan undang-undang sekarang ini tidak setara dan tidak boleh ya, tidak boleh sebenarnya dijalankan, maka itu sudah benar keyakinan mereka. Ya, dan itu mereka tidak berdosa karena mereka terpaksa dengan undang-undang yang ada sekarang. Nah, maka mereka tidak masuk dalam ancaman yang tadi sebagai orang yang fasik, orang yang zalim, bahkan orang yang kafir. Orang yang terancam dengan hukuman kafir, zalim, dan fasik itu tingkatannya, kalau kafir itu kalau meyakini bahwa boleh kita mengganti hukum Allah tidak wajib dijalankan. Ini sudah kafir ini. Namun bukan tugas kita memvonis orang ya. Itu diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu di bawah kekafiran, ya bagi yang mengatakan mungkin ya bolehlah untuk karena tidak ada syariat Allah sekarang kita boleh undang-undang yang sekarang. Ini sudah zalim dan sudah fasik. Dan banyak manusia yang fasik. Nah, fasik dan zalim ini dosa besar. Tidak sampai kepada kekufuran. Nah, di dalam Nawaqidul Islam, ya, siapa yang menganggap bahwa hukum selainnya seperti hukum-hukum tagut itu lebih baik dari hukum Allah, kafar ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Kalau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selama meyakini bahwa hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa hukum yang sekarang ada ini undang-undang ini terpaksa kita menjalaninya, ya, dan kita tidak ridho dengan itu, maka ini sudah benar. Ya, seperti itu. Nah, Syukron, Ustaz. nah, Ana juga Ustaz ingin bertanya Ustaz. betul. Ustaz, ini kan tadi udah lewat masanya tentang kepada rakyat apa wajib dan togut Ustaz. Nah, adapun definisi togut sendiri Ustaz seperti apa Ustaz? Apakah apa setiap yang berhukum selain hukum Allah itu Ustaz, kita hukumi togut langsung gitu atau gimana Ustaz? Jadi togut itu adalah semua yang ditaati selain Allah dan dia ridho untuk ditaati, itu togut. Ya. Togut itu ya kalau dia membuat hukum, membuat undang-undang, maka itu hukum togut namanya. Orang atau sesuatu yang ditaati dan dia ridho untuk ditaati. Ya. Sebagai ganti Allah yang ditaati dan sebagai ganti dari hukum Allah yang ditaati. Itu namanya togut. Gimana Ustaz dengan hukum seperti pemerintahan kita ini Ustaz? Ya, apakah itu termasuk dalam situ atau gimana Ustaz? Iya, ini bisa dikatakan sebagai bukan diistilahkan sebagai togut karena orang-orang yang togut itu orang yang ditaati, orang yang diibadahi. Adapun pemimpin-pemimpin kita ya tidak seperti Firaun,
ditaati, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kita istilahkan tagut. Ya, jadi hati-hati dalam istilah tagut ini. Ya, sebagian orang yang keras sampai memakan istilah-istilah tersebut, ya, apalagi sensitif di negara kita ini dengan isu-isu radikalisme dan lain sebagainya. Jangan dikeluarkan istilah-istilah seperti ini, ya, karena secara istilah juga itu kurang tepat, ya, mengistilahkan seperti itu. Namun pada dasarnya memang ya hukum selain Allah Subhanahu wa taala ya memang hukum tagut, ya, memang sebenarnya selain hukum Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan sebagai hukum tagut. Tapi tagut sendiri, tagut ya, tagut seperti yang kami tadi katakan, itu seseorang yang ditaati dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun di pemerintahan kita, ya, itu bukan tagut. Itu bukan tagut. Karena mereka tetap, ya, kita ya yakin dan percaya bahwa mereka tetap meyakini bahwa hukum Allah yang mesti dijalankan, hukum Allah yang lebih adil dan seterusnya. Ya, namun mereka terperangkap dalam pemikiran demokrasi seperti ini. Ya, nah, tapi jangan diistilahkan hukum selain Allah sebagai hukum tagut, apalagi di negeri kita seperti ini, karena sangat sensitif dengan isu-isu radikalisme. Jadi kita katakan saja ya hukum selain Allah atau hukum jahiliyah, kita katakan saja. Nah, ini lagi Sat, apa Sat? Ini lagi satu Sat. ya. Dukun Sat gimana Sat? Nah, dukun Sat. Artinya, ya kan? Dukun itu togut sudah. Terus orang-orang, maksudnya orang-orang yang pergi ke situ Sat gimana Sat? Kan biasanya ada yang orang apa ya, kayak sekarang kan banyak tuh Sat, dukun berkedok ustad gitu lah Sat. Iya. Itu mau namanya ustadz, mau namanya orang pintar, mau namanya apa, mereka itu dukun. Berobat ke sana, pergi minta rajah, minta jimat, minta diberitahukan sesuatu yang gaib dan seterusnya, itu semua dukun. Nabi Muhammad SAW, man ata arrafan lam yuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Wa man ata arrafan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hati-hati. Orang yang datang ke sana Sat, maksudnya kan ada sebagian orang yang berhujah bahwasanya dia nggak tahu dalilnya Sat gitu. Apakah itu sama Sat, harus dia tetap kalau pergi ke sana dan percaya harus tetap syarat ulang atau gimana Sat? Iya, harus diberitahu bahwa ini tidak boleh. Ancamannya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, karena dia meyakini ada yang lain yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat, yang mengetahui ilmu gaib dan seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk tidak mempercayai itu semua. Jadi dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zahirnya dalam hadis ini, ya makanya perlu diberitahu kembali. Berarti kalau kayak gitu harus syarat ulang saja. Orang yang jahil seperti itu, ya, Allahu alam. Ya, orang yang jahil seperti itu, Allahu alam, ya tidak otomatis keluar dari agama Islam. Ya, orang yang jahil seperti itu kan biasa, kan mereka mungkin tetap sholat, ya tidak, tetap sholat kan? Ada kayak gitu, tetap sholat, tetap di semua, tapi ya tetap tersisa, tetap adrul iman tersisa, maka itu yang membuat dia tetap berada dalam agama Islam. Ya karena kejahilannya. Makanya dalam salah satu pembahasan ulama yang paling penting juga adalah mani'ul jahl.
yang salah satu yang menghalangi seseorang kufur itu adalah kebodohan. Mani'ul jahal, karena kebodohan yang ada dalam dirinya. Makanya diutus Rasul untuk ditegakkan hujjah. Kita datang kepadanya untuk memberitahukannya bahwa itu tidak boleh. Kalau dia sudah tahu, nah, maka itulah hujjahnya bagi dia, karena dia sudah tahu. Adapun kalau jahilnya dia dan imannya masih ada, nah, maka itu tidak otomatis mengeluarkannya dari Islam. Nah, namun perbuatan itu perbuatan kufur. Perbuatan itu perbuatan kufur. Beda. Jadi dibedakan antara orang yang melakukan itu, jadi perbuatan orang itu dengan orangnya. Orangnya tidak mesti otomatis kafir, tapi perbuatannya perbuatan kufur. Karena apa? Karena ada kejahilan dalam dirinya. Dan itu perlu kita hilangkan kejahilan tersebut. Kita beritahukan. Dan inilah tugasnya para dai. Tugasnya para pewaris Rasul untuk menjelaskan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti kita pelajari di akidah ini, mawani'ut takfir, ya, penghalang takfir. Ada itu mani'ul jahal, mani'ul ikrah, mani'ut taqlid, ada beberapa. Boleh bertanya satu lagi, Ustaz? Iya, fadhal. Ya, saya ini ya, Ustaz, yang sering nih, Ustaz, yang sering Anda dengar dan kami dapatkan, Ustaz, kayak apa? Kan bilang tuh yang hadis apa? Tentang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar, Ustaz, ya. Artinya barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia telah kafir. Apakah setiap orang yang kan banyak, Ustaz, ya, orang kan banyak langsung menghukumi gitu aja, Ustaz, ketika meninggalkan sholat langsung dihukumi kafir gitu atau keluar dari Islam, apakah seperti itu, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Iya, yang dimaksud dengan dan ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan sholat? Allah alam, ya, untuk kondisi kita ketika kita melihat kaum muslimin sekarang ini, secara keseluruhan mereka tidak meninggalkan sholat. Ya, mungkin mereka masih sholat Jumat, mereka masih sholat kan walaupun ya, maka yang dimaksud meninggalkan sholat maksudnya tidak melakukan sholat sama sekali. Itu yang kafir. Tidak melakukan sholat sama sekali, maka itu kafir. Ada juga yang menyebutkan bahwa jadi tingkatan perbedaan pendapat ini yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa siapa yang meninggalkan satu sholat maka dia kafir. Ini karena dalilnya jelas, ya, al-faslu baina syirki wal kufri wal iman, atau baina al-iman wal syirki wal kufr tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Di sini tidak disebutkan berapa sholat, maka selama dia masuk dalam kata meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini yang paling ya bisa disebut paling keras. Yang kedua, ada yang menyebutkan meninggalkan kalau dia meninggalkan 3 waktu sholat, ya, karena ada yang mengatakan, ada dalam hadisnya juga yang minta izin kepada Rasulullah SAW karena dia baru masuk Islam, pemimpin salah satu kabilah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk sholat hanya 3 waktu dalam satu hari, dan itu diizinkan Rasulullah untuk di awal-awal itu, ya, untuk di awal-awal itu. Jadi dia mengatakan jika kondisinya awam seperti itu dan dia masih melakukan sholat 3 kali sehari, maka dia masih muslim. Adapun kalau dia sudah tidak melaksanakan minimal 3 kali sehari, maka dia sudah kafir. Ini tingkatan kedua. Nah, tingkatan yang ketiga tadi, yang ini mungkin yang paling cocok, yaitu yang meninggalkan sholat sama sekali. Tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak ini, tidak itu. Ini kafir. Cocok dengan kondisi masyarakat kita. Karena kalau kita mengambil pendapat yang pertama dan kedua, sudah kafir semua. Sudah kafir semua sebagian besar kaum muslimin. Ya, karena kita lihat mungkin teman-teman kita di kompleks, di mana di kampung kita, ada orang yang tidak sholat sehari semalam, besoknya juga tidak sholat, besoknya lagi tidak sholat, nanti Jumat baru sholat. Ada yang bahkan
bermudah-mudahan tidak pergi sholat Jumat, ketiduran, sengaja tidur dan lain sebagainya, sengaja tidak puasa, sengaja ini, nanti di bulan Ramadan sengaja tidak puasa karena kerja, karena capek. Ya. Jadi yang memang meninggalkan sama sekali, tidak melakukan meskipun hanya satu kali, itu yang masuk dalam hukum keluar dari agama Islam. Allahu a'lam. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Ya, jadi dars kita pada hari terkait dengan, langsung kita ambil tadi 3 poin dari Mufradat Al-Muqarrar. Allah sebagai sumber syariat, Nabi Muhammad SAW sebagai sumber syariat, manusia sebagai mahkum alaih, pelaksana hukum. Nah, berikutnya kita akan ambil poin yang 5, 6, 7, dan seterusnya. Sumber dan metode hukum Islam, tujuan hukum Islam, maqasid asy-syariah, prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, ini ke-5 sampai ke-8 ada di sini, ada di buku ini. Tadi apa saja tadi? Sumber dan metode hukum Islam. Kan ini ada sumbernya itu tadi ya, sumber keempat tadi ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tujuan hukum Islam, maqasid asy-syariah. Ada di sini tujuan hukum Islam. Nah, ada tadi nih prinsip-prinsip hukum Islam, kaidah hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam ini ada. Pengertian maqasid asy-syariah. 5 tujuan hukum Islam. Prinsip kaidah tadi ada ya, tujuan semua. Hubungan antara hukum Islam dan ijtihad. Nanti kita lihat di ijtihad di sumber hukum Islam sebenarnya. Sumber hukum Islam ada ijtihad di situ. Kalau di sini sumber hukum Islam itu ada perumusan hukum Islam. Nah, ini ada di sini metode, prinsip hukum Islam, kaidah, tujuan hukum Islam. Ya, dengan 5 ini ya. Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nas, hifdzul nasl, hifdzul mal. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Hubungan antara masyarakat dan metode ijtihad yang lain. Antara hukum dan moral dalam Islam, nanti ada yang moral. Ya, sini. Ya, ada kursi kita. Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalat, hukum Islam dan perubahan sosial, proses pembentukan dan penerbitan. Nanti yang tidak ada di buku, nanti kita cari. Seperti yang sekarang ini, 3 poin ini tidak ada. Jadi kita cari di yang lainnya. Mungkin demikian dulu. Jika tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Dari kayaknya. Ya.
Jika sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Ya, dadah. 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 Ya, sudah ada yang mau mengganggu juga ini. Ya, baik, mari kita tutup dengan kemudian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Barakallahu fikum. Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Afwan warahmatullahi wabarakatuh. Syawal. Ada Syawal di sini kan? Syawal. Oh, Syawal. Apa? Oi. Antum ini tuh bagian kaderisasi tuh. Sudah absen. Ustaz sudah absen. Saya tanya loh, Ustaz sudah absen tadi. Belum. Belum. Mana apa nih? Panitia. Itu dekatnya yang ini kan. Anu nanti nih TPA. Oh. Nanti kita yang satu Yusuf dulu. Carikan yang bagus nah, jangan yang Iya. P4 kalau antum mau ini aktif. Enggak apa-apa Cina? P4. Enggak apa-apa Ji. Yang penting Iya, aktif semua itu kalau P4. yang penting bagus. Oke. Yang penting kan halakoku. Iya, enggak Ji. Halakunya Piki aktif sekali. Baik, cocok nih, Ustaz Piki balik, cocok nih. Saya tanggal 14 nih. Iya. Nanti aku sampaikan langsung habis ini. Oke. Mantap. Nah ini Sebaso. Dia tuh. Dia itu nih, Sebaso. Mana masuk sini? Mana dia? Saya mau. Nggak usah mau kuliah deh. Oh, jangan balik. Dari sini Royce, bagaimana absensi Royce? hadir semua Ji. Kita lebih Usama. Siap. Rekamannya masih jalan, Pi. Hah? Rekamannya masih jalan, Pi. Biar nanti dia tugasnya turun, dia tugasnya memotong tuh. Kenapa cepat sekali selesai nak? Ih, sunnah. Apa perlu menyimak jadi terkait nak? Astagfirullah. Tanggung apa, Bang? Ya, oke, Bang. Nanti masuk jam 10.50 masih lama. Duh, mau makan dulu. Assalamualaikum.